Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Sedikitnya 16 desa di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil kembali terendam menyusul luapan sungai Lae Soraya dan Lae Cinendang usai diguyur hujan. Para kepala desa atau kecik di Aceh Besar terus diingatkan tetap netral pada pemilu 2024. Sejumlah warga Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi mengepung penampungan imigran Rohingya untuk mendesak mereka pergi. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Singkil, Aceh Singkil menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman. Sedikitnya 16 desa terendam, 2 diantaranya terendam cukup parah. Desa Ujung Bawang dan Pea Bumbung merupakan 2 desa yang terparah terendam banjir. Ketinggian banjir di kawasan itu lebih dari 1 meter sehingga warga terpaksa mengungsi. Banjir yang merendam permukiman dan jalan lintas Sumatera memaksa lebih dari 30 keluarga atau 150 jiwa mengungsi. Pengungsi merupakan korban banjir dari Desa Ujung Bawang dan Desa Pea Bumbung. Banjir akibat luapan sungai Lae Soraya dan Lae Cinendang bukan saja merendam permukiman, tapi menggenangi sejumlah fasilitas umum dan rumah ibadah. Ketinggian banjir antara 1 hingga 2 meter. Beragam, tergantung kepada ketinggian struktur tanahnya. Kalau yang selama ini rata-rata ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, ada malah yang sampai ke bahu masyarakat. Tapi akses itu sudah diantisipasi oleh penduduk kita, masyarakat kita, sehingga mereka mudah diakses ke jalan yang tempat dataran lebih tinggi. Apalagi sebagian besar masyarakat kita kan punya perahu masing-masing. Kemudian tentu pemerintahan sudah mengantisipasi untuk sarana untuk layanan umum lanjutan. Banjir yang menggenangi badan jalan lintas provinsi setinggi 40 cm mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Badan jalan hanya aman dilintasi mobil, sedangkan sepeda motor harus diseberangkan dengan perahu. Bencana banjir yang terjadi sejak Senin sore merupakan yang kedua kalinya dalam bulan ini. Sebelumnya banjir juga menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Singkil hingga warga harus mengungsi dalam waktu yang lama. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Hari pemungutan suara yang semakin dekat mendorong Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa memastikan semua pemilih menyalurkan hak suaranya. Para warga binaan Lapas kelas 2B Langsa pun didatangi Komisioner KIP untuk mengajak mereka ikut memilih pada pemilu 2024. KIP Kota Langsa gencar menyosialisasikan pemilu 2024 kepada penghuni lapas. Sosialisasi ini sekaligus memecah kebuntuan karena masih minimnya partisipasi warga binaan. Sosialisasi untuk memotivasi penghuni lapas agar termotivasi menggunakan haknya pada tanggal 14 Februari mendatang. Para warga binaan dikumpulkan di musala lapas guna mengikuti sosialisasi pemilu untuk pemilih khusus. Sosialisasi terkait hak pilih pemilih khusus ini diantaranya yang masuk daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan. Warga binaan juga mereka memiliki hak pilih untuk melaksanakan pemilihan di tanggal 14 Februari 2024. Sosialisasi tersebut juga untuk memaksimalkan bagaimana Lapas kelas 2B sudah
mendata warga binaannya agar tidak ada satupun daripada pihak mereka itu tertinggal untuk memilih di tanggal 14 Februari tersebut. Dengan sukses yang dilaksanakan oleh KIP tadi dapat memberikan pencerahan kepada semua warga binaan kita untuk dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari. Dan dari Lapas Langsa sendiri dalam rangka memenuhi permintaan dari KIP terkait NIK untuk mendapatkan di DPT itu sudah kita laksanakan dan setelah dilaksanakan semua kepada PIP untuk diproses DPT-nya. Lapas kelas 2B Langsa terus berkoordinasi dengan KIP Kota Langsa untuk menyosialisasikan pemilu kepada warga binaan sebagai pemilih khusus. Meski masih masa hukuman, para warga binaan berhak memilih pada pemilu 2024. Sedikitnya 338 warga binaan Lapas kelas 2B Kota Langsa berhak memilih pada pemilu 2024. Karenanya mereka diimbau tidak golput atau tetap menggunakan haknya pada pemilu tahun depan. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Berbagai upaya ditempuh Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pembagian stiker berisi ajakan memilih dibagi kepada pengendara yang melintas di jalan protokol Kota Blangpidi dan kawasan keramaian. Para pengendara di jalan di Simpang Cerana, Desa Kedesiblah, Kecamatan Blangpidi menjadi sasaran sosialisasi pemilu. Langkah ini untuk menekan potensi golput terutama di kalangan pemilih pemula. Pembagian stiker sosialisasi pemilu direspon beragam pengendara. Ada yang bersedia kendaraannya ditempeli stiker, ada juga yang hanya menerima tanpa menempelnya di kendaraan. Sedikitnya 3.000 stiker ajakan memilih dibagikan kepada pengendara. Kita melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada hari pemungutan suara tinggal menghitung hari, kita 50 hari lagi. Bang, apa saja yang di stiker atau apa yang dibagikan? Kita membagikan stiker berjumlah 3.000 yang bertempat satu titik aja di Simpang Cerana. Selain kegiatan ini bang, kegiatan apa saja bang untuk Sebelum melakukan sosialisasi ini kita sudah melakukan sosialisasi tingkat pada pemilih pemula, pesantren, lapas, dan sekolah SLB. Selain pembagian stiker pemilu, Komisioner KIP juga mendatangi sekolah dan pesantren guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Warga diharapkan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Netralitas ASN dan aparat negara kembali dikemukakan. Para kepala desa atau kecik di Aceh ditekankan netral saat pemilu guna menghasilkan pesta demokrasi yang bersih. Sejumlah kecik yang baru menjabat di Kecamatan Simpang 3 diminta menjaga netralitas pada pemilu. Penegasan disampaikan pada pelantikan 5 kecik di kantor Camat Simpang 3 Aceh Besar. Kelimanya merupakan kecik yang terpilih dalam pemilihan kecik langsung beberapa waktu lalu. Pemerintah setempat juga telah menempuh sejumlah langkah guna menjaga netralitas aparatur Gampong pada pemilu 2024. Mereka berkoordinasi dengan Komisioner KIP dan Panwaslih untuk memastikan kecik dan aparaturnya tidak memihak. Menyangkut dengan pemilu, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa TNI, Polri, aparatur negara dan aparatur Gampong tidak boleh terlibat politik praktis. Para pelaku yang di kecamatan mungkin sudah ada semuanya dan sudah melaksanakan tugas-tugas sesuai tahapan-tahapan mereka, pelantikannya, rapat-rapatnya. Netralitas aparatur Gampong sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Kedua undang-undang yang mengatur sanksi bagi para aparatur yang tidak netral. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.